Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak jamaah salat asar Masjid Jami' Ar-Rayyan Pondok Gede rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan, serta kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat asar berjamaah, dan kita tunaikan pula kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kita sama-sama meneruskan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Mempelajari agama lebih dahulu sebelum bekerja. Nah, jadi mempelajari agama lebih dulu sebelum bekerja. Nah, sebelum bekerja, artinya bekerja. Jadi harus tahu ilmunya. Imam Tirmidzi meriwayatkan sanadnya dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang telah mendalami tentang agama, ya. Artinya harus mendalami hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Dia harus paham dulu. Kalau belum paham jangan jualan, ya. Jadi kalau mau jualan itu tahu, oh ini hukumnya boleh, ini enggak boleh. Oh ini harus begini. Ini hukumnya jual beli dulu harus tak paham. Baru jualan, ya. Jangan jualan nggak ngerti, ya. Makanya tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang telah mendalami tentang agama, mendalami tentang paham tentang hukum-hukumnya dan yang berkaitan dengan jual beli. Itu harus apa? Harus dipelajari. Banyak orang-orang pedagang yang tidak paham cara jual belinya sehingga biasanya ya timbangannya dikurangi, penipuan, ya, kenzaliman dan lain sebagainya. Padahal kalau hasilnya tidak berkah, itu juga digunakannya juga tidak berkah, ya. Kemudian mengajarkan agama kepada keluarganya sendiri. Perkataan Ali radhiyallahu anhu mengenai tafsir ayat yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu ayat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-Hakim meriwayatkan tentang sanadnya dan ia mensahihkannya menurut sanad mereka. Dari Ali radhiyallahu anhu mengenai firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ali berkata, bagaimana cara memelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka? Maka Ali berkata, belajarlah kalian dan ajarilah keluarga kalian tentang kebaikan-kebaikan. Jadi jaganya bagaimana? Ya ajarkan dengan agama, ajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Ini loh ya, yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk. Sehingga akhirnya keluarga kita ini tahu, oh ini yang wajib, ini yang sunat, ini yang dilarang, ini yang haram. Sehingga keluarga itu tahu. Ketika keluarga kita tahu ini larangan, ya ini perintah, maka akhirnya dia selamat dari api neraka. Tapi kalau nggak ngerti, akhirnya keluarga kita nerjang kemana-mana, yang haram diterjang, ya. Kemudian yang dilarang juga diterjang. Akhirnya ya neraka. Makanya kata Sayyidina Ali, belajarlah kalian dan ajarilah keluarga kalian tentang kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena di dalam mengajarkan di dalam rumah tangga ini memang tanggung jawab seorang bapak, ya. Orang bapak ini harus bertanggung jawab untuk apa? Mengajari anaknya dan istrinya di dalam agama.
Yang namanya orang ngajari itu harus sabar. Harus sabar. Tetapi itu merupakan nilai yang tinggi di sisi Allah. Dan yang paling utama orang tua mengajarkan anak itu adalah adab, akhlak yang baik. Ya. Jadi dikatakan manahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih afdal, lebih utama daripada memberikan pendidikan adab yang baik, artinya akhlak yang baik. Jadi pemberian orang tua kepada anaknya itu yang paling afdal adalah adab yang baik, akhlak yang baik. Itu ada pemberian orang tua yang terbaik kepada anak-anaknya, bukan rumah, bukan mobil, ya, bukan, ya, tapi akhlak yang baik itu paling afdal. Jadi itulah Bapak sekalian, sehingga dalam kehidupan orang yang berakhlak yang baik, maka dia kehidupannya akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena yang pertama kali Nabi SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu yang nomor satu, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah bejat. Akhlak-akhlak kaum Quraisy, orang kafir Quraisy itu sudah luar biasa rusaknya. Makanya Nabi diutus di sana. Karena rusak semuanya, bagaimana enggak rusak? Ya, orang kafir Quraisy di sana itu pada zaman jahiliyah itu, coba kalau dia itu mau judi, itu ada wanita hamil lewat di depannya. Kita misalnya ada orang segerombol bapak-bapak ini kan, kemudian judi itu, ini orang hamil, ini laki apa perempuan? Nah, anaknya, kata dia laki, katanya perempuan. Nah, kemudian berapa unta? 10, 20. Nah, tapi kalau udah sepakat, ya perempuan 20, nah misalnya 20 unta. Ini ya enggak, saya laki-laki. Itu wanita yang sedang lahir, yang lewat hamil itu langsung ditangkap, kemudian dibelah perutnya. Loh, itu bejatnya seperti itu. Dibejat perut, kemudian dibelah perutnya, enggak mau tahu, ya. Itu suaminya apa, istrinya siapa? Ya, kemudian dilihat, oh laki, oh ini perempuan. Nah, tinggal nanti yang menang sih, yang itu sudah bejatnya luar biasa, ya. Bejat. Ya, yatufuna uratan, orang-orang jahiliyah dulu itu kalau tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Itu sudah rusak, ya. Ya'kuluna riba, makan bangkai, macam-macam lah, namanya udah rusak akhlaknya. Maka Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah rusak itu. Sehingga alhamdulillah akhirnya di Mekah sana yang tadinya akhlaknya pada rusak sekarang menjadi orang-orang yang terhormat. Masya Allah, ya. Jadi itu yang kita harus pelajari, bahwa kehidupan ini yang paling mulia adalah pemberian kepada anaknya adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu yang paling utama, ya. Akhlak, ya. Tetapi juga dengan mendidik anak ini jangan sampai terlalu sayang banget, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dengan sayangnya itu akhirnya dia lupa dengan kewajiban-kewajiban yang harusnya dilaksanakan, sudah asar, ya. Saking sayangnya anaknya dibopong-bopong, digendong-gendong, ya. Kalau udah bapak-bapak udah cucu-cucu, lah itu ya jangan terlalu. Jadi itu namanya bukan mendidik. Akhirnya pas sangat mencintai anaknya atau cucunya, tapi melewatkan kewajiban sholat, itu juga salah dan itu malah bahaya. Untung kita, ya, orang awam nggak ditegur oleh Allah. Itu kalau Nabi dulu,
Ya, itu ditegur oleh Allah. Diriwayatkan, coba apa sebabnya Nabi Yakub ini diuji, anaknya akhirnya dicemplungkan saudaranya di sumur, itu ada asbabnya, ya, karena itu ujian kan semua dari Allah kan. Diriwayatkan waruya anna ibtila'a Yakub, sesungguhnya ya Nabi Yakub itu diuji bibnihi dengan anaknya Yusuf, Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Yusuf ya, itu Yakub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya Yusuf. Karena akhirnya apa? Anaknya Nabi Yusuf Nabi Yusuf ya, itu kan dibawa saudara-saudaranya. Kemudian ke hutan. Kemudian apa? Akhirnya apa? Adiknya itu Yusuf ini masukkan ke dalam sumur ya. Itu gara-garanya apa? Annahu iltafata fi sholatihi ilaihi. Sesungguhnya Nabi Yakub itu ya nengok dia sholat, nengok. Di dalam sholatnya nengok kepada siapa? Ilahi, kepada Yusuf. Wa huwa naimun, sedangkan Yusuf itu dalam keadaan tidur karena saking cintanya, senangnya dengan Yusuf. Dia lagi sholat. Nengok kepada anaknya. Kenapa? Karena sangat cintanya kepada anaknya. Tapi dalam kecintaan itu akhirnya kan pada saat nengok kan lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah kan. Padahal tuh orang itu ya tingkatan Nabi dan Rasul itu memang ya nggak boleh. Harus selalu ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mas jangankan sholat aja lupa. Sholat aja lupa itu. Yang namanya Allah itu selalu lupa kadang-kadang. Ingat lupa ya. Makanya kalau kita misalnya sholat itu ya jangan sampai terlalu sampai dihusuk-husukkan terus. Apanya malah lupa kepada Allah karena ngurusin sampai ya betul-betul ya yang penting bagaimana kita ini selalu ingat kepada Allah ya. Wa huwa naimun, sedangkan Nabi Yusuf waktu itu masih kecil ya. Dalam keadaan tidur, mahabbatan lahu. Kenapa? Karena Nabi Yakub ini sangat cintanya kepada Yusuf ya. Dengan asbab ketika sholat nengok Yusuf dalam keadaan tidur, ditengok ya Allah mengujinya. Sehingga Yusuf dijauhkan ya dengan bapaknya Nabi Yakub, dijauhkan. Ya dengan apa? Dengan asbab tadi itu. Di bawah saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Karena juga asbabnya Nabi Yakub dianggap sangat mencintai Yusuf daripada saudara-saudara yang lain. Akhirnya iri. Ya, iri. Akhirnya apa? Musyawarah itu dengan saudara-saudaranya. Anaknya Yakub itu ada Yahuda ya. Yang jumlahnya ada berapa? 9. Ya, ada 9 anaknya Nabi Yakub. 11 ya? Ya. 11 ditambah lagi 1 Nabi Yusuf, Dama bin Yamin. Ya. Jadi kan di dalam dalam surat Yusuf kan inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sungguhnya aku melihat 11 bintang. Nah, 11 bintang itu saudaranya. Sama satu lagi ya Yusuf sendiri berarti 12 ya. Maka anaknya Nabi Yakub itu 12. Karena merasa dianggap bahwa Nabi Yakub itu pilih kasih, istilahnya pilih kasih. Itu akhirnya saudaranya ini iri hati. Nah, bagaimana caranya bapak ini enggak selalu mencintai Yusuf? Ayo kita kita jauhkan dari bapak saja, dijauhkan. Musyawarahlah di antara saudaranya, ada yang usul bunuh aja. Ya, ada yang usul yaitu dicemplungkan ke dalam sumur. Akhirnya apa? Akhirnya dicemplungkan ke dalam sumur. Akhirnya jauhlah dengan Nabi Yakub. Nah, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan saudagar yang sedang ya dagang, kemudian istirahat, mau ngambil air di sumur itu, di jalan itu.
Akhirnya diambil melewat timba. Ketika dimasukkan timba ke dalam sumur, digandulin itu Yusuf. Kok berat begini nih? Akhirnya ditengok, ada anak, ya ada anak yang ganteng. Nabi Yusuf itu gantengnya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini gantengnya itu setengah gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ganteng. Siapapun orang yang melihat Nabi Yusuf pasti akan jatuh cinta. Ya, pasti akan jatuh cinta. Maka dia akhirnya apa? Ditemukan. Dulu itu zaman perbudakan sehingga dijadikan budak, bisa dijual. Jadi bahwa apa? Kalau dulu hidup zaman dulu, kalau jalan di pinggir jalan yang sepi, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tangkap jadi jual itu. Jadi dijual. Sekarang ada juga ya jual anak. Ya, akhirnya ada anak yang kecil yang jauh dari ibunya, akhirnya main-main, kemudian ditangkap, dijual. Nah, diculik. Nah, dulu juga sudah ada ya. Akhirnya dijual. Kemudian dijual, kemudian dibeli oleh Perdana Menteri ya, Mesir. Kemudian setelah itu dijadikan ya, artinya budak di rumah membantu-bantu, yaitu tuannya namanya siapa? Namanya siapa? Zulaikha. Ya, yang nantinya jadi istrinya. Ya, karena kumpul di rumah terus kan bertahun-tahun, semakin besar, semakin akhirnya menjadi remaja, gantengnya luar biasa. Bayangkan, sedangkan Zulaikha ini punya suami, ya Perdana Menteri ini, orangnya itu nggak hidup barangnya nggak hidup. Jadi barangnya begini, nggak hidup. Bagaimana kalau seorang istri dari pengantin baru sampai bertahun-tahun tuh nggak pernah merasakan kebahagiaan suami istri. Kemudian melihat ada anak muda yang gantengnya luar biasa. Nah, akhirnya dia tertarik lah. Di samping juga tinggal satu rumah. Itu memberi pelajaran kepada kita. Jangan sekali-kali di dalam rumah kita ada orang lain. Ada orang lain. Karena bisa jadi seperti Yusuf, ya. Karena ganteng begitu, akhirnya Pak Zulaikha tertarik. Karena tertarik, akhirnya apa? Masukin ke kamar, dikunci. Mau diajak berbuat yang enggak baik, yang enggak benar. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, karena Nabi Yusuf itu adalah calon jadi nabi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di dalam kamar itu tarikan baju. Ya, akhirnya Nabi Yusuf itu diberikan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bapaknya seakan-akan tuh lewat, bapaknya Nabi Yakub. Akhirnya dia sadar, bapaknya datang, ditepuk dadanya, akhirnya nafsunya hilang. Padahal di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Yusuf juga senang, ya Zulaikha juga senang. Ya, sama-sama senang. Tapi karena tadi sudah ditepuk bapaknya, akhirnya hilanglah itu nafsunya. Ya, akhirnya apa? Sudah tarik-tarikan itu. Kemudian delalah itu suaminya datang dari kantor ke rumah. Akhirnya apa? Ketahuan lah. Akhirnya Zulaikha ngelak, ini Yusuf tuh yang ngajak, bukan saya, gitu kan. Nah, delalah itu juga di dalam rumahnya Zulaikha itu ada bayi kecil. Ya, ada bayi yang memang di situ mungkin ada saudaranya masih kecil, itu bisa ngomong. Di antaranya bayi itu bisa ngomong. Dia mengatakan kalau nanti dikatakan bahwa kalau bajunya itu Yusuf itu sobek, yang di belakang berarti ikut salah Zulaikha, berarti ditarik. Nah, ternyata iya itu dilihat suaminya benar, akhirnya tahu, oh berarti ini istriku yang salah itu. Tapi karena dia ini adalah orang ya kerajaan kan harus menjaga ya nama dan wibawa. Akhirnya apa? Ngalah lah itu. Artinya apa? Ya jangan sampai tahu orang-orang. Sehingga yang penting sudah tahu istrinya yang enggak benar.
Akhirnya daripada menimbulkan fitnah, kata Nabi Yusuf, ya, aku lebih senang di penjara daripada di sini. Nah, kenapa? Karena kalau nggak di penjara nanti orang pada ngelihat. Penjaralah 7 tahun loh, bayangkan. Tapi ketika lagi orang menggunjing bahwa Zulaikha itu senang daripada Yusuf, ya sudah tersiar di mana-mana. Oh, itu Zulaikha itu lagi gini ya, karena apa? Jadi gandrung dengan Yusuf. Akhirnya Zulaikha dia bilang, kamu sih nggak merasakan apa yang aku rasakan. Coba aku bertahun-tahun bersama dia, tiap hari memandang dia, kumpul di rumah, ya. Suami saya nggak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangkan, coba kalau kamu seperti saya, nggak mungkin kamu bisa kuat. Kalau nggak percaya, di dalam hatinya, oke lah kalau gitu. Musa undang nanti ibu-ibu itu yang ghibah, ghibah dia, yang ngomongin dia. Akhirnya dia belilah itu yang namanya apel, buah-buahan. Taruhlah di meja sepanjang itu, undang orang ibu-ibu. Ya kan, misalnya dulu kan ada kaum ibu-ibu juga biasanya para wanita atau apa itu ya, arisan entah apalah, diundang semuanya. Ketika sudah diundang, ya dikatakan, ibu-ibu ya sekarang nikmatilah itu hidangan yang aku hidangkan di depan ibu. Itu ada buah, di situ ada mangga, ada apel, ya ini pisaunya di setiap satu piring, ya satu orang dan ada pisaunya. Silahkan ibu untuk menikmati. Udahlah, ngambillah itu. Yang namanya mangga harus dikupas dah. Ya, yang namanya apel juga harus dikupas kulitnya. Ketika dia dalam mengupas, ya menikmati mengupas, Zulaikha bilang, Yusuf, datanglah ke sini. Nah, masuk dalam ruangan sini. Ketika masuk dalam ruangan, ibu-ibu matanya terbelalak semuanya. Ya, Masya Allah, ini bukan manusia, ini malaikat. Nah, ya. Kata ibu-ibu, itu bukan manusia, itu malaikat, gantengnya luar. Ya, sambil dia ngupas mangga atau ngupas buah tadi, tangannya itu pada kena itu yang namanya peso, pada berdarah-darah tangannya begini, itu enggak terasa itu. Kenapa enggak terasa? Harusnya kan sakit kan? Karena dikalahkan dengan cinta, ya, dengan merasa nikmatnya memandang Yusuf itu, akhirnya enggak terasa. Enggak terasa, ya. Maka dikatakan, ibu lihat sendiri kan, baru sekejap saja. Itu aja udah nggak sadar tuh, tangannya ibu lihat tuh pada berdarah itu, pada kena peso. Apalagi saya ini bertahun-tahun, kamu baru sekejap aja udah kelenger tuh. Nah, baru dia merasakan bagaimana manusia seganteng itu. Udah selesai, udah pulang. Diceritakan di jalan, sepanjang jalan itu tetap aja dia, Yusuf aku cinta kamu, Yusuf aku cinta kamu. Pokoknya udah sampai di rumah pun diceritakan itu, sampai di rumah. Tetap aja ketika malam itu dia yang disebut-sebut Yusuf, tempeleng suaminya. Ya, Yusuf ini suaminya di sini nyebut-nyebut Yusuf. Kenapa? Karena sedang ya melihat Yusuf yang gantengnya itu luar biasa. Loh, memang susah Pak ya, kalau orang ganteng itu memang kadang-kadang menjadi fitnah. Syukur Bapak sekalian nggak ganteng-ganteng amat. Ya. Coba kalau bapak itu ganteng, Pak Komar, kalau bapak ganteng, berubut itu cewek-cewek. Ya. Jadi orang yang dijadikan Allah itu yang nggak usah ganteng-ganteng itu alhamdulillah, syukur ya. Coba kalau ganteng banget, wah masya Allah ya. Maka kita masya alhamdulillah. Ya disyukuri ya. Dulu ganteng loh. Sekarang aja Pak. Ya. Jadi ternyata itu orang yang nggak ganteng itu bersyukur. Karena itu enggak menjadi fitnah. Kalau ganteng, terlalu ganteng juga enggak enak. Terlalu cantik juga enggak enak. Kenapa? Yang sedang-sedang saja. Jadi bersyukurlah ya. Coba kalau Bapak itu survei, ternyata orang yang kaya-kaya itu kalau kita lihat di TV di mana orang kaya, orangnya enggak ada yang ganteng-ganteng tuh. Coba itu orangnya begitu tapi kok kaya rajanya, ya kan? Itu orangnya cuman ya kadang hitam, ya biasa-biasa. Tapi kekayaannya luar biasa. Kadang yang ganteng jual bakso. Ya. Ada yang ganteng jual some. Nah ya kan, itu ya Allah itu. Ya itulah ya, Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan. Kadang-kadang yang kaya-kaya itu malah nggak ganteng-ganteng. Makanya kalau orang yang nggak ganteng bersyukurlah, karena sebentar lagi akankah kaya.
Akankah yang nggak ganteng-ganteng itu? Oh, tapi kalau ganteng-ganteng itu harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terlindung daripada fitnah. Kenapa? Karena dikasih ganteng kadang-kadang lupa itu ya. Dia memanfaatkan gantengnya sehingga dia males kerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya bukan dia yang ganteng. Akhirnya kerja males. Ya, makanya kadang-kadang yang kaya-kaya itu yang nggak ganteng-ganteng. Ya, wallah alam bisawab. Mudah-mudahan sih kita semuanya dijadikan oleh Allah syukur ganteng tapi beriman, rajin ibadah. Ya, kaya kalau bisa. Ya, tapi kita kan nggak bisa minta. Kita ini lahir tuh tidak pernah kita minta. Kita hidup ke dunia ini bukan keinginan kita kan? Kita lahir ke dunia bukan keinginan kita, bukan permintaan kita, bukan maunya kita. Tapi kita lahir ke dunia ini maunya Allah. Kita lahir ke dunia ini keinginan Allah. Kita lahir ke dunia kehendak Allah. Bukan kita juga nggak pernah minta. Boro-boro minta, kita nggak ada sama sekali. Akhirnya Allah adakan. Maka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beriman itu bersyukur, bisa puasa bersyukur, bisa rajin ke masjid bersyukur, bisa ngaji bersyukur. Ya, coba kalau dijadikan orang yang sudah enggak iman, enggak ngaji, enggak sholat, enggak puasa, naudzubillah min dalik. Wallahu alam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah hamdihi, anallahu hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.